Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi banjirop susulan, pemerintah Kota Mataram ajak warga membangun tanggul darurat. Seorang ibu rumah tangga di Lombok Barat diringkus polisi karena nekat mengedarkan narkotika di kawasan wisata. Kerap memangsa unggas milik warga, seekor ular sawah ditangkap tim damkar di salah satu rumah di Lombok Barat. Seekor ular sawah sepanjang 1,5 meter ditangkap tim pemadam kebakaran Lombok Barat dari salah satu rumah warga di Dusun Duman Indah, Kecamatan Lengsar pada Senin pagi. Penangkapan ular tersebut atas permintaan warga sekitar yang resah dengan kehadiran hewan reptil yang diduga kerap memangsa unggas di sekitar perkampungan. Petugas mendapati ular tersebut bersembunyi di salah satu kandang ayam yang hendak dimangsanya di salah satu rumah warga. Ular diduga datang dari sawah di belakang rumah untuk mencari tikus di permukiman karena semakin sempitnya habitat mereka karena alih fungsi lahan. Kebetulan malam sebelum kita ditelepon memang kronologinya ketika si pemilik ayam mau menutup kandangnya, ceritanya tiba-tiba setelah mau diambil pakan yang akan mau dikasih makan pas malam itu tiba-tiba dilihatlah ular ini gitu. Nah setelah dilihat baru ke anaknya langsung minta tolong nelpon ke kami ke sana, dan di sana kita cari ya seperti yang dibilang memang tadi emang ular itu sudah bersarang di sana. Warga nelpon sekitar jam 11:30. Tim dari kita langsung nerima telepon. Setelah itu persiapan berangkat sekitar nyampainya atau tibanya jam 12 di lokasi evakuasinya. Setelah kita sisir, ternyata ularnya berada di kandang ayam. Di kandang ayam itu banyak tikus, ternyata sarang tikus di sana. Setelah kita sisir semuanya itu baru ketemu ularnya. Setelah ditangkap, petugas akan melepas liarkan ular ke kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Rinjani untuk memastikannya tidak kembali ke perkampungan. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus meningkat selama 2 tahun terakhir. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kapolda NTB mencatat kasus KDRT meningkat rata-rata di atas 100 kasus setiap tahunnya. Pada tahun 2021, petugas mencatat kasus KDRT mencapai 114 kasus, sementara tahun 2022 turun menjadi 112 kasus. Kemudian pada tahun 2023 naik menjadi 126 kasus, sementara pada tahun 2024 meningkat menjadi 165 kasus. Petugas memprediksi kasus KDRT akan meningkat pesat pada tahun 2025 ini karena telah menangani 108 kasus terbaru selama 6 bulan terakhir. APH mendata kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar disebabkan karena faktor ekonomi yang berujung stres dan tidak harmonisnya hubungan suami istri sehingga berujung pada tindakan kekerasan. Rata-rata kasus yang ditangani ini penyebabnya karena apa? Ya, dalam mengungkap fakta peristiwa kasus KDRT yang terjadi, ini ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah memang perselisihan di dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kemudian ada juga yang memang ketidakstabilan emosi yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Kepolisian mengimbau warga untuk segera melapor atau berkonsultasi dengan psikolog jika menemukan indikasi kekerasan dalam rumah tangganya. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan.
Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia atau Lemtari mengajak warga Nusa Tenggara Barat untuk melestarikan nilai adat sebagai salah satu norma yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat di Nusantara. Sebab pelestarian nilai menjadi salah satu pondasi untuk menciptakan karakter yang kuat sebagai bangsa, serta salah satu modal utama dalam mendukung pembangunan di daerah. Kesepakatan itu mengemuka dalam pertemuan pegiat budaya dan tokoh adat Nusantara pada pengukuhan Lemtari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Gedung Taman Budaya Mataram pada Selasa pagi. Sebagai salah satu lembaga pelestari adat, Lemtari berkomitmen untuk membantu memperkuat peran masyarakat adat sebagai penjaga moral, budaya, dan tradisi di tengah arus modernisasi. Lemtari juga diharapkan dapat memperkuat peran hukum adat sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa sosial di tengah masyarakat dengan pendekatan kekeluargaan atau hukum restoratif. Tentang maksud dan keberadaan Lemtari itu jangan istilahnya orang salah sangka dan salah anggapan. Lemtari datang ke seluruh penjuru di Nusantara ini bukan untuk membawa adat istiadat yang baru. Tetapi sebagaimana motonya yang saya sampaikan tadi, akan memfungsikan, akan memberlakukan, dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing. Akan kita jadikan aturan hukum adat di daerah kita masing-masing itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Sebagai jati diri kita, bangsa Indonesia ini adalah orang beradat. Insya Allah karena ini adat, Pak, kami ke depan itu, sekarang kan adat ini sudah musnah nih, Pak. Yang ada budaya yang kedepankan. Tetapi sekarang, alhamdulillah dengan ada Lemtari ini, kami akan mengembalikan hukum adat yang ada di seluruh Indonesia maupun khususnya di NTB hari ini gitu. Bahwa kehadiran Lemtari di NTB hari ini adalah untuk masyarakat semua gitu. Selain berkomitmen melestarikan budaya di daerah, Lemtari juga siap bersinergi dan berkontribusi positif dalam merumuskan langkah pembangunan daerah agar sesuai dengan harapan dan nilai-nilai di tengah masyarakat. Awaludin dan Rudi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Listia Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.